akan membawakan makalah yang berjudul Pancasila dan akan membawakan materi tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAM atau hukum. Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketahanan yang Maha Esa yang terkandung dalam pembukaan UUD RI tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila, di mana 4 pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu UUD RI tahun 1945. Penjabaran keempat pokok pikiran, pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD RI tahun 1945 mencakup 4 aspek kehidupan bernegara, diantaranya A. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang politik. Pokok-pokok pikiran pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila yang merupakan landasan kehidupan nasional bidang politik di negara Indonesia. Di antaranya 1. Pasal 26 ayat 1. Siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negara Indonesia, Republik Indonesia. Indonesia tidak hanya ditinggali oleh warga negara Indonesia, melainkan banyak orang berkebangsaan negara lain yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. 2. Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Berbeda dengan warga negara Republik Indonesia yang secara sah menjadi warga negara RI. Adapun syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk Indonesia yang dinyatakan di dalam pasal 29 ayat 3. 27 ayat 1 menyatakan kesamaan kependudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualiannya. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya. 4. Pasal 28 ayat 1 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik dengan lisan, tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini ditetapkan adanya warga negara dan penduduk yang digabungkan menjadi satu, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan dalam berpendapat. Dengan demikian, pembuatan kebijakan di Indonesia dalam bidang politik harus berdasar pada manusia. Atau dengan kata lain, pembuatan kebijakan dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan. Sistem politik di Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat. Selain itu, sistem politik di Indonesia harus memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik yang kemudian akan mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dengan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. B. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang ekonomi. Oke. Pokok-pokok pikiran yang merupakan penjabaran dari sila keempat dan kelima Pancasila yang merupakan landasan dari sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional, diantaranya 1. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, memancarkan asas keadilan sosial dan kelayakan yang merupakan HAM atau penghidupan yang layak. 2. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, menunjukkan adanya HAM atas usaha perekonomian. Ayat 2-nya, cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara-negara, adanya HAM atas kesejahteraan sosial. Ayat 3-nya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, pasal 34 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat keduanya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menegaskan HAM atas jaminan sosial. Oke. Pembuatan kebijakan negara dalam ekonomi dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan demikian, sistem perekonomian berdasar pada Pancasila dan akan dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia. Harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli, dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. Lanjut. C. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang sosial budaya. Pokok-pokok pikiran yang merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga yang merupakan landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan dan pendidikan dan kebudayaan nasional. Jadi di C ini disitulah ada pendidikan dan situlah ada sosbud atau sosial budaya. 1. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Allah, menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Di atas menyatakan atas HAM kemerdekaan beragama. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Di atas HAM mendapatkan pendidikan. Ayat yang kedua. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Yang di atas merupakan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga. Pasal 32 ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan rakyat, kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Di atas menegaskan nilai-nilai budaya merupakan HAM, yaitu hak asasi manusia. Ayat keduanya, menghormati dan memelihara budaya daerah sebagai kekayaan nasional. Oke, penjelasan dari atas
Dan pokok-pokok pikiran tersebut, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus mewujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Menurut Kutowijoyo, sebagai kerangka kesadaran, Pancasila dapat merupakan dorongan untuk melepaskan simbol-simbol dari kemerdekaan. Untuk melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur atau universalisasi dan meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual atau transcendentalisasi. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, yang harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Lanjut, yang terakhir. D. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Pokok-pokok pikiran yang merupakan pancaran dari sila pertama, Pancasila yang merupakan landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Di antaranya, 1. Pasal 27 ayat 3. Yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang di atas tersebut, turut serta dalam bela negara dalam satu sisi merupakan HAM, dan di sisi lain merupakan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di atas menunjukkan usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak dan kewajiban asasi manusia. Ayat yang keduanya berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilakukan oleh TNI dan Kepolisian NRI sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Ayat yang ketiga, TNI terdiri atas AD, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat yang kelima berbunyi, susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian RI, hubungan kewenangan TNI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan UUD. Berdasarkan penjabaran di atas, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang di dalamnya diperlukan peraturan, perundang-undangan untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi warga negara. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan
bukan kekuasaan, atau dapat diartikan yang berbasis pada moralitas kemanusiaan sehingga kebijakan yang terkait terhindar dari pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Mungkin inilah makalah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza wa astagfirullahaladzim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya silakan diskusi. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi, silakan. Ayo, silakan. Ini disimak nggak tidak tadi yang disampaikan? Ya, saya Ustadz ya, masuk ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup menarik yang kali ini ya, pembahasannya cukup, kalau saya lihat itu agak spektakuler juga nih. Soalnya terkait yang bersifat konkret ya. Yang pertama saya tunjukkan dulu mungkin sama pemateri yang dari kelompok berapa nih. 3 ya Ustaz ya. Ya, bismillah. Yang pertama itu poinnya masalah bidang ekonomi sama sosial. Di pasal 31-nya bicarakan tentang masalah pendidikan, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Terus yang keduanya di bidang ekonominya itu pasal 33 ayat 3-nya sumber daya alam semuanya itu dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi seluruh warga negara. Kurang lebih narasinya seperti itu. Nah, terus yang pasal 31-nya yang berasaskan kekeluargaan. Ini cukup menarik yang kemudian hari ini menjadi polemik benar nih. Yang ada di waktu tahun 2015 lalu, bulan Desember tepatnya, Bank Dunia melaporkan bahwa 75% lahan Indonesia atau wilayah Indonesia itu daratannya ya, itu dikuasai oleh sekelompok orang 0,2%. Dikuasai oleh itu segelintir orang itu. Nah, artinya 75% atau 5 juta hektar yang lainnya itu dikuasai cuma beberapa orang. Tentu saja ini sudah berlawanan ya dengan Undang-Undang Dasar yang tadi bersama kebijakannya itu kalau bidang ekonomi. Terus tahun 2000 di data-data angka kemiskinan variabel. Saya presentasikan dulu nih ya Ustadz ya. Kemiskinan sangat identik dengan beberapa variabel. Pertama adalah kepemilikan modal, kepemilikan lahan dan sumber daya manusia, kekurangan gizi dan pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan per kapita, minimnya investasi. Ini yang menjadi kemiskinan. Salah satu indeks kemiskinan kayak gini. Yang pertama itu kepemilikan lahan. Dari 260 juta penduduk Indonesia, cuma hanya 0,2% yang memiliki lahan Indonesia itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, asas yang kita bahas ini apakah sudah diimplementasikan atau enggak nih? Apakah cuma hanya sekedar dalam catatan kayak gini, kayak gitu? Nah, terus masalah bidang pendidikan, yang hari ini pendidikan menjadikan komersial.
termasuk saya juga mungkin yang hari ini menjadi salah satu korbannya kalau pendidikan itu nggak merata kayak gitu. Artinya mereka pendidikan, orang yang kaya itu mendapat kelayakan pendidikan yang luar biasa ya, cukup luar biasa dan semacamnya. Banyak berapa juta juga pengangguran. Nah ini yang kemudian saya tanyakan, apakah hari ini masih ada kebijakan-kebijakan yang bernuansakan Pancasila itu? Mungkin sekian dari saya, Ustaz. Kalau kita presentasikan data-datanya sangat banyak, Ustaz. Mungkin ini yang harus kita didiskusikan, apakah semuanya terrealisasi atau enggaknya. Ya, baik. Terima kasih, Arwan. Jadi gini, yang pertama, tolong kalau membuat makalah ya, terutama untuk selanjutnya, tolong diperhatikan betul aturan-aturan yang sudah disampaikan. Yang pertama, coba kalau lihat di covernya, itu nggak pantas kalau saya lihat. Kenapa nama dosen yang lain yang ditulis di situ? Lalu yang kedua juga judul di atasnya, antara Masail Fikih sama Pancasila. Lalu yang ketiga, di dalamnya tidak ada catatan kaki yang saya sudah ingatkan dari awal. Makalah ini makalah ilmiah. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan font Times New Roman. Penggunaan font Times New Roman, terus tidak usah diblok yang tidak perlu, size-nya 12. Karena penulisan makalah ini akan menjadi langkah awal nanti untuk pembuatan skripsi. Jadi sebelum nanti sidang skripsi dinilai semua pembuatan skripsi, maka diawali dengan pembuatan makalah sesuai dengan tata letak dan aturan. Maka nanti direvisi lagi ya, diperbaiki lagi penulisan makalahnya. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan tema hari ini, implementasi Pancasila dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, itu bentuk implementasinya ada dua. Ya, jadi bentuk, kalau misalkan ditanya implementasi Pancasila dalam 5 aspek itu, maka bentuk implementasinya ada dua. Implementasi yang pertama itu adalah dalam bentuk undang-undang yang dikeluarkan oleh legislatif, oleh DPR. Misalkan undang-undang tentang agraria, undang-undang tentang pendidikan, undang-undang tentang pertahanan keamanan, undang-undang tentang pemilu, itu disebutkan semua itu undang-undangnya. Dan saya lihat ini belum disebutkan gitu, dikomentari dari undang-undangnya ada di dalam Pancasila di Undang-Undang Dasar 45, tapi undang-undang yang mengatur tentang itu belum disebutkan. Karena nanti akan kita lihat apakah undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan Pancasila. Contoh juga di dalam Undang-Undang Omnibus Law yang sekarang dibahas rame ya. Itu juga kan bisa dilihat apakah di dalamnya salah satu klasternya atau mungkin pasal-pasalnya ada yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau itu ditemukan, maka bisa diajukan judicial review ke MK, karena undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Jadi sekali lagi, coba disebutkan itu bentuk undang-undangnya ya, bukan undang-undang dasar, tapi undang-undang tentang tema itu, tentang hankam, sosial budaya, tentang ekonomi, agraria, tentang pertahanan keamanan, tentang pendidikan. Kalau pendidikan, contoh bisa membahas, dilihat pasal per pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sesdiknas. Nah, ini implementasi dari sisi legislatif. Kalau dari sisi eksekutif, ini artinya pelaksanaannya gitu. Undang-undangnya sudah ada, sudah sesuai dengan Pancasila, lalu apakah pelaksanaannya sudah sesuai gitu. Sistem perdagangan sekarang, undang-undangnya itu mendingan menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Lalu implementasinya apakah betul ekonomi Pancasila atau justru kapitalis liberalis? Lalu di Pancasila bunyinya adalah permusyawaratan perwakilan. Apakah lalu implementasinya dalam pemilih itu permusyawaratan perwakilan atau justru one man one vote itu lebih kepada
tidak bermusyawaratan perwakilan. Maka tolong mahasiswa yang lain dikritisi itu. Lalu yang kedua juga boleh yang lain juga memberikan gambaran tentang implementasi tersebut. Ya, silakan. Jadi bisa dipahami alurnya ya. Dengan alur seperti itu, baik pemakalah maupun yang lain, silakan dilihat dari sisi itu. Bagaimana implementasinya? Pertama dalam bentuk produk undang-undang, yang kedua dalam bentuk implementasi oleh eksekutif. Gitu. Silakan yang punya data itu bisa disampaikan. Ayo silakan. Alurnya kurang lebih gambaran diskusi yang kita buka tadi. Jadi implementasinya itu ada dua. Pertama dalam bentuk produk undang-undang. Silakan dilihat, boleh sambil searching, dilihat apakah isi di dalam undang-undang tersebut sudah sejalan dengan Pancasila. Lalu yang kedua, bagaimana implementasinya oleh para eksekutif. Atau bisa ditunjukkan oleh pemakalah tentang pendidikan, misalkan produk undang-undangnya sudah sesuai belum dengan Pancasila. Produk undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mungkin silakan yang bisa, mungkin juga bisa menunjukkan. Jika saya ajukan pertanyaan yang paling sederhana dari semua undang-undang itu, apakah undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, tadi juga sedikit disinggung oleh Arwan, apakah isi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu sudah sejalan tidak dengan Pancasila yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ada yang bisa bantu jawab? Pemakalah siapa hari ini? Ana Ustaz. Siapa namanya? Anwar Maranaro dan Alfian. Anwar Maranaro dan Alfian. Gini, tadi kan sudah presentasi ya? Ya Ustaz. Cuma ini makalahnya, tolong direvisi lagi. Pertama, revisinya dari sisi tampilan. Jadi tolong dibuat ya sebagus mungkin gitu, dari cover sampai isi di dalamnya. Tadi saya sudah. Jadi gini Ustaz, kan kami berdua nih kan Ustaz. Jadi saudara Alfian ini nggak tahu kenapa saya udah ngabarin kan biar join bikin makalah ini kan. Jadi beliau ini nggak ada kabarnya apa gimana gitu Ustaz. Jadi istilahnya saya ini semuanya saya bikin sendiri makalah. Jadi mohon maaf Ustaz atas banyak kekurangannya. Sama saya jujur aja nih Ustaz ya. Saya ada pondok belum ada sama sekali belajar tentang Pancasila dan banyak saya belum pernah belajar sampai sejauh ini tentang Pancasila gitu Ustaz. Saya masih banyak baca tentang apa itu implementasi. Sebenarnya saya masih belajar apa implementasi itu aja Ustaz. Belum banyak tahu gitu. Ya, jadi begini. Yang pertama berkaitan dengan kelompok. Ini kan makalah sederhana sebenarnya. Dilihat saja cuma ada berapa halaman. Isinya pun ya cuma ada berapa halaman. Gitu. Masalah yang di depan itu masalah sederhana. Jadi sendiri pun itu mah beres gitu. Masalah pengetikan juga itu juga masalah sederhana. Lebih baik kalau misalkan memang giliran antum Alfian tidak ngapa-ngapain, nggak usah ditulis namanya di sana. Karena kalau begini antum pun jadi kena gitu, jadi kena kekurangan. Jadi kalau mau dikerjakan sendiri nggak masalah, biar itu jadi nilai antum sendiri saja. Jadi tidak tergantung sama orang. Dan saya lihat juga problemnya itu problem sederhana gitu, nggak cuma butuh keseriusan aja. Masa ganti nama saya, ganti namanya Ustadz Agah jadi ganti nama saya aja mesti nunggu orang, kan aneh gitu. Nggak susah yang begitu. Lalu judul di atas juga seperti itu juga itu nggak susah itu.
Berkaitan dengan substansi di dalam, saya tahu ini kita masih dalam proses belajar. Jadi kalau masalah yang di dalam itu nggak masalah, gitu. Artinya kalau nggak paham, justru saatnya kita belajar untuk saat ini. Jadi nggak apa-apa kalau masalah isi di dalam. Makanya tadi saya minta revisi. Mungkin antum belum paham yang dimaksud dengan implementasi. Jadi makanya saya sampaikan di perkuliahan hari ini yang dimaksud dengan implementasi adalah produk undang-undang yang dikeluarkan oleh legislatif, lalu yang kedua implementasi yang dilakukan oleh eksekutif. Nah itu yang disebutkan di dalam makalah, tidak usah banyak, satu aspek itu satu poin saja gitu. Contoh tadi yang disampaikan Arwan tentang pendidikan, di dalam undang-undang itu ada bunyinya tentang pemerataan pendidikan. Implementasinya tidak ada pemerataan, itu bisa diungkap di makalah gitu, disampaikan. Nah, Ustaz, syukron Ustaz. Ya, jadi kalau untuk berkaitan dengan materi, antum masih belum pahami betul, nggak apa-apa. Justru di sinilah posisinya kita belajar, karena memang juga antum di hukum ekonomi syariah, ya hukum ekonomi syariah itu nanti kaitannya yang akan jadi keahlian itu kan pertama tentang hukum yang berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis, fatwa dari para ulama. Nah, selain itu dalam konteks Indonesia nanti juga ada keterkaitan dengan hukum atau undang-undang yang bersumber dari negara. Sehingga pengetahuan tentang Pancasila ini juga sangat penting gitu. Karena dalam konteks kaitannya dengan hukum ekonomi syariah yang ada di negara kita. Nah, makanya saya juga sebenarnya masih mau lihat gitu. Antum jangan-jangan masih belum paham dalam artian bahwa perkuliahan pendidikan Pancasila ini penting atau tidak gitu. Makanya kalau misalkan saya tanyakan itu kira-kira sebagai keahlian dalam hukum ekonomi syariah, perkuliahan tentang pendidikan Pancasila ini penting atau enggak gitu, untuk sebagai dasar dalam kaitannya hukum negara nantinya. Jangan-jangan belum paham tentang posisi itu. Kira-kira penting nggak nih perkuliahan pendidikan Pancasila? Penting. Penting, Ustaz. Oh. Karena kalau nggak penting kamu Cuman sebagian dari kita banyak yang belum paham. Ya, saya paham tentang awal kaitannya dengan untuk penempatan. Sekarang itu memang belum terlalu terlihat posisinya seperti apa. Hanya saja sekali lagi karena saya kan ada di wakil ketua bidang akademik yang merumuskan kurikulum dan sebagainya di STAIPI. Keahlian dari hukum ekonomi syariah itu, antum nanti gelarnya itu sarjana hukum. Hukum apa? Hukum ekonomi syariah ini nanti memadukan antara hukum agama dengan hukum negara. Kita punya hukum agama, tapi belum diakomodir oleh hukum negara, itu juga nggak akan bisa realisasi. Sehingga ini yang mesti yang mesti dikaji lebih lanjut, dan ini akan jadi tanggung jawab para intelektual, para sarjana dari hukum ekonomi syariah tersebut. Nah, maka ini yang dijadikan sebagai sebuah landasan untuk ini ke depan. Gitu. Jadi kalau berkaitan masih kurang paham tentang Pancasila dan sebagainya, nggak apa-apa. Justru ini programnya ya. Nah, ini programnya, ini memang tujuan dari perkuliahan ini. Nanti antum akan tahu runutannya. Dari Pancasila ini nanti runutannya ada kaitannya kajian tentang undang-undang ekonomi, lalu juga ada ya. Sejenak kita kembali lagi, gimana? Ada yang bisa melihat itu nggak? Satu kasus saja dari undang-undang itu yang mungkin ya kalau sejalan mas sudah hampir pasti. Ada nggak yang bisa melihat bahwa ada undang-undang dari negara kita yang mungkin belum sejalan dengan dengan Pancasila? Sebagai sebuah bentuk analisa terhadap
undang-undang yang diterapkan dan sudah menjadi produk dari DPR untuk lalu diterapkan di negara kita. Jangan takut-takut, jangan khawatir, semuanya kita proses belajar. Afwan Ustaz, kesalahan tadi pertama di cover. Ya, di cover. Di catatan kakinya nggak ada. Ya, lalu fontnya Times New Roman. Yang paling bawah itu Ustaz ya? Ya? Yang font yang di halaman ke semua itu saya lihat fontnya bukan Times New Roman itu. Oke. Syukran Ustaz. Ada lagi nggak Ustaz? Ya, itu saja dulu. Selebihnya ya dilihat aja gitu. Artinya antum sebagai pemakalah juga harus jeli melihat yang mana yang harus mengikuti, yang harus yang harus disesuaikan. Ya, sambil dilihat sendiri juga ya, artinya setiap kita juga harus mampu melihat yang mana yang sebenarnya itu sudah menjadi ketentuan yang sudah disampaikan di awal. Karena saya lihat ini tuh kelihatannya apakah agak terburu-buru pembuatannya dan sebagainya, padahal saya tahu sebenarnya antum juga paham. Ustaz, kira-kira ada buku rujukan gitu? Ada. Untuk apa ya? Karena kita gak bisa ngomong mungkin karena kosong juga Ustaz, dalam otaknya. Ya. Masalah ya, nggak, sebenarnya sih ini kondisi kita kan sekarang sudah jauh lebih baik gitu ya, dalam artian ketika ada satu tema, searching ke Google saja itu akan sudah dapat gambaran gitu tentang implementasi. Makanya juga tadi saya sudah sampaikan bahwa kaitannya dengan implementasi itu dua bentuknya produk undang-undang, yang kedua kaitannya dengan implementasi oleh kaitannya kok implementasi dari sisi eksekutif gitu. Jadi topik kajian kita hari ini tuh adalah menelaah. Jadi setiap makalah itu sebenarnya telaah gitu, nggak cuma memindahkan. Jadi menelaah dari, kan di makalah itu sudah ada undang-undang ya, sudah ada undang-undang dasar kaitannya dengan beberapa item itu sudah bagus, sudah betul itu. Jadi kaitannya pertama dengan undang-undang dasar yang ada, lalu yang kedua lihat undang-undang yang kaitannya dengan aspek tersebut. Contoh misalkan pendidikan, itu lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Apakah di dalam pasal tersebut ada yang tidak sejalan dengan UUD 45 dengan Pancasila atau tidak? Nah, makanya makalah itu ya isinya analisa gitu, bukan hanya sekedar memindahkan. Dan untuk mencari materi itu kan sederhana, Google aja, cari aja coba implementasi Pancasila dalam itu, kan kita akan temukan gitu. Kalau buku itu silakan, saya beli di Tokopedia. Nanti saya kirim deh ke itu covernya, Tokopedia, judulnya Pendidikan Pancasila. Intinya tentang judulnya Pendidikan Pancasila. Lalu harganya juga nggak terlalu mahal kok, saya lihat.
Pengarangnya itu adalah Kailan. Pendidikan Pancasila, pengarangnya Kailan. Cuma di buku ini pun ya, di buku ini pun ya mesti ditelaah lebih jauh juga gitu. Jadi nggak berurutan sebagaimana pembahasan kita, tapi bisa memberikan gambaran secara umum. Nah, makanya fungsinya dari makalah itu ya, fungsinya dari pembuatan makalah itu adalah berupaya untuk menganalisa. Maka yang pertama dibuat saja dulu, setelah dibuat lalu misalkan analisanya tidak tepat, datanya tidak tepat, nggak masalah gitu. Jadi justru di situ nanti tugas saya untuk memberikan perbaikan-perbaikan, termasuk di dalamnya tadi yang saya koreksi tentang masalah pengetikan, masalah tampilan. Nah, kalau dari substansi makalah hari ini ya, substansi makalah hari ini adalah belum menampilkan undang-undang yang berkaitan dengan aspek tersebut. Undang-undang dasarnya sudah ada. Jadi undang-undang dasarnya sudah ada, tetapi undang-undang dan implementasinya itu belum diberikan analisa gitu. Ya, contoh misalkan ketika di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pemerataan pendidikan, kenyataannya pendidikan tidak merata. Lalu undang-undang tentang politik yang menganut sistem permusyawaratan perwakilan, ternyata sekarang sistem voting gitu, yang di situ tidak ada permusyawaratan, tidak ada perwakilan. Nah, ini dikritisi gitu. Praktek-prakteknya gitu, pelaksanaannya dikritisi dan dijabarkan di dalam makalah. Nah, maka makalah ini sebenarnya juga nggak main-main gitu, dalam artian makalah dan presentasi itu sama gitu. Kalau presentasi menyampaikan dalam bentuk lisan, kalau makalah disampaikan dalam bentuk tertulis gitu. Tapi ya pada dasarnya untuk apa yang sudah disampaikan hari ini, saya tidak anggap ini ya. Jadi saya hanya menyampaikan koreksi untuk dilakukan revisi atau perbaikan, tetapi untuk yang ditulis itu, yang sudah dijabarkan itu ya perlu diperbaiki saja. Dan saya rasa juga tidak ada makalah yang tidak ada perbaikan. Semua makalah butuh perbaikan. Nih, saya kirim covernya tuh, nanti cari aja di Tokopedia. Atau kalau mau cari di sudah diterima ya? Insya Allah saat ya. Tapi tanpa buku pun ya, dalam kondisi sekarang sebenarnya tanpa buku pun, ketika membahas tentang satu tema, cari di Google, itu akan muncul baik dalam bentuk artikel, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk yang lainnya. Yang penting mau dicari. Tapi kalau tidak mau dicari ya sudah gitu. Juga tidak akan dapat apa-apa. Gitu. Boleh, silakan. Tanya Ustaz. Ini yang masalah tujuan pendidikan nih. Tujuan pendidikan itu kan ada berapa kali perubahan ya. Dari tahun 1985 yang mengatakan sistem pendidikan itu mengembangkan manusia yang seutuhnya, yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan secara jasmani dan rohani. Terus pasal tahun 2003 juga sama, tapi ada perbedaan diksi yang sedikit. Peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri.
tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, Ustadz. Ini kan semuanya itu dikaitkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau versinya katakan dengan Islam, tujuan pendidikan Islam, apa kira-kira bentrokan nggak, Ustadz? Soalnya dalam pasal ini yang ke-1, alinea sila ke Tuhan yang Maha Esa, ini banyak kontroversinya menurut Noto Nagoro juga. Bahwa penafsiran yang paling sulit dari Pancasila itu ke-1. Juga ditegaskan kayak Maskur dalam persidangan konstituante bahwa Pancasila yang paling sulit juga nomor 1 ke Tuhan yang Maha Esa. Katanya hampa, kekosongan dalam penafsiran. Kalau yang di situ Tuhan batu kalau di situ Tuhan batu ya bisa juga katanya. Soalnya Pancasila juga komunis bisa masuk semuanya, makanya jadi terbuka. Nah, ini yang kemudian kata Mas Kru juga, kalau misalkan Tuhannya itu satu, misalkan udah terwujud, misalkan dikatakan seperti Septi Jenar misalkan bahwa Tuhan itu ya saya, itu kan pasti bertentangan dengan Islam. Nah, makanya kemudian ini tujuan pendidikan bahwa harus berdasarkan ke Tuhan yang Maha Esa. Sementara dalam penafsiran juga masih banyak kontroversi kayak gitu. Kira-kira sejalan nggak kalau misalnya dalam Islam membenarkan nggak tujuan ini dalam perspektif Islam kayak gitu, Ustaz? Dalam sudut pandang agama Islam kayak gitu. Ya, jadi begini, antum, saya memberikan arahan lebih luas. Antum ini sebagai calon-calon sarjana intelektual hukum ekonomi syariah di perkuliahan itu, terutama dalam pembuatan makalah, itu silahkan menjabarkan pandangan-pandangan orang-orang tentang penafsiran tentang Pancasila, tentang undang-undang, tentang undang-undang dasar, tentang yang ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya, itu silahkan. Tetapi jangan lupa bahwa setiap kita pun harus mengeluarkan opininya gitu. Nah, maka saya berharap ya tentang tafsiran-tafsiran itu tidak hanya mengutip dari pendapat orang, tapi antum bisa nggak memberikan bisa nggak, maksudnya coba antum juga berani gitu ya. Jadi jangan takut dan jangan khawatir. Jadi silahkan untuk coba mengeluarkan. Dan maaf, untuk kita di lembaga pendidikan Islam itu terkadang ada penyakit yang itu sebenarnya masalah besar, yaitu penyakit minder. Jadi janganlah, tolong penyakit itu jangan dipelihara. Orang-orang di luar sana, bahkan yang memusuhi Islam juga, itu mereka bisa berbuat banyak karena mereka nggak minder gitu. Lalu yang kedua penyakitnya adalah tidak mau berusaha. Itu juga jangan. Kita minder itu karena kurang berusaha. Ketika melihat 1, 2 itu tidak sungguh-sungguh, tidak terlihat dan sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi problem. Nah, maka tadi sudah bagus mengutip pandangan dari yang lain. Nah, kalau saya sebenarnya nggak perlu ditanya gitu ya, karena saya tidak perlu dibentuk. Yang perlu dibentuk ini kan antum. Antum ini perlu dibentuk untuk berani menganalisa, lalu menyampaikan analisanya seperti apa. Dan ini forumnya gitu, perkuliah ini forumnya. Ini forum internal kita, sehingga mau salah sekalipun ini tidak akan ada penuntutan gitu, tidak akan berdampak hukum karena ini kita di kampus. Kecuali kalau antum memberikan penafsiran, lalu penafsiran itu salah, berada di forum umum. Nah, itu mungkin akan berdampak terhadap hal-hal tertentu ketika ada penuntutan dari orang-orang tertentu. Nah, maka janganlah seperti itu gitu. Tolong sampaikan analisanya, sampaikan pandangannya berdasarkan dari referensi yang sudah dibaca. Dan saya sudah kirimkan ke salah satu mahasiswa cover bukunya. Silakan dicari. Gampang sekali nyarinya itu. Sekali lagi rekomendasi saya, beli aja di Tokopedia. Kalau nggak salah cuma 16.000 atau 19.000 nih harganya. Apa yang dibahas itu ada di sini secara secara materi. Nah, maka silakan aja nanti dibeli, kalau bisa dibeli dibaca, terutama nanti kaitannya dengan materi-materi berikutnya. Ya baik, kelihatannya itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Saya berharap ke depan kita bisa lebih baik lagi ya. Jadi
bisa menunjukkan effort ya, bisa menunjukkan upaya, bisa menunjukkan confidence, kepercayaan diri, bisa menunjukkan apa namanya kualitas intelektual, karena antum ini kader-kader Islam yang harus menunjukkan itu semua. Dan antum nanti akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki usaha, memiliki kepercayaan diri, dan memiliki keyakinan yang tinggi, supaya kita bisa bersaing dengan mereka. Ya, bisa dipahami ya. Dan saya tunggu untuk pemakalah pekan depan ya. Mudah-mudahan bisa betul-betul lebih siap. Tolong jangan mendadak bikin makalahnya. Tolong jangan, ya mungkin bahasanya jangan asal-asalan bikin makalah. Dibikin sebaik mungkin. Nah saatnya lah antum bertugas untuk itu. Nanti kalau seperti itu terbiasa dalam tugas apapun terbiasa seperti itu, antum nggak akan bisa berkompetisi dengan yang lain. Berkaitan dengan orang lain jangan jadi penghambat. Kalau satu kelompok berdua, teman kelompoknya tidak maksimal, ya sudah biarin saja, laporkan saja dan tidak perlu dimasukkan namanya di situ. Tapi jangan sampai karena teman kelompoknya tidak jalan, antum juga terbawa-bawa tidak maksimal, ya antum menggantungkan diri nilai antum ke orang lain. Jadi yang lain dapat jelek, antum juga jadi dapat jelek. Ya, jadi jangan seperti itu lagi. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Ya itu saja, terima kasih. Ya, menurut yang tadi apa namanya sistem pembelajaran ya, Ustaz, ya. Anda cuman ini aja, kalau misalkan tadi mau harus ada menyampaikan sudut pandangnya masing-masing atau perspektifnya masing-masing, saya kira ini kan butuh apa namanya dialog kayak gitu, dialog dalam artian ada konsiderasinya kayak gitu ya, bukan konsiderasi, kontrasnya kayak gitu. Soalnya kan kalau misalkan mau harus meminta pendapat masing-masing, kalau cuma hanya segelintir atau ini kan nggak nyambung juga, artinya nggak ada apa namanya, nggak ada teman dialognya gitu untuk mempresentasikan masing-masing pendapatnya. Ini yang kemudian kita juga bingung, ini harus menyampaikan siapa ya, harus jadi sasarannya ke Ustadz kayak gitu. Ini cuma apa namanya usulan saya aja Ustadz. Dan makanya kalau misalkan mau minta persoalan pendapat tadi, kalau bisa ya harus pertama di kelompok yang presentasikan kelompoknya, nanti diwajibkan dulu ngobrol atau bertanggung jawab dengan pertanyaan apa namanya para peserta, apa namanya para anggota gitu ya, supaya yang orang yang buat makalah ini dia bertanggung jawab juga menjawab supaya dengan pendapat-pendapatnya itu. Kalau kayak gini kan nggak nyambung, pasti ustadznya yang ini kayak gitu. Iya, yang begitu kan sebenarnya nggak perlu diajarin gitu ya. Jadi hal itu sudah harus tumbuh dari sebuah tanggung jawab. Dalam artian sistem pendidikan perkuliahan kita itu namanya andragogik, ya, bukan pedagogik. Kalau pedagogik itu pendidikan anak-anak. Kalau andragogik pendidikan orang dewasa. Setiap kita bertanggung jawab terhadap diri kita gitu terutama. Maka nanti jangan heran nanti dalam proses akhir dari perkuliahan ini, dari kampus ini, ada yang lulusan terbaik, ada yang mungkin bisa jadi ada juga yang tidak sampai selesai gitu, ada yang gugur di jalan, dan itu bertanggung jawab terhadap hal ini. Nah, maka yang paling baik ketika diberikan tugas makalah, memang ya buatlah grup diskusi dulu gitu. Oh ini juga cuma sekali per semester kan, setiap kelompok kan tampilnya cuma satu kali, nggak setiap pekan gitu. Maka ketika gilirannya, siapkan makalah dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu diskusi dulu dengan anggota kelompok, cari bahan sebaik-baiknya. Kalau bahan tidak siap, tidak ada apa namanya, tidak ada persiapan, ya jadinya nggak akan baik gitu. Kalau saya sih untuk masalah ini ya saya akan telah terus gitu, baik dari sisi apa namanya, dari sisi tampilan maupun dari sisi substansi yang ada di dalam. Ya saya sih berharap itu bisa dilaksanakan seperti itu gitu. Walaupun sebenarnya ini tidak perlu diungkapkan gitu. Jadi sudah harus dipahami karena kan ini bukan anak-anak, ini sudah orang dewasa semua. Semuanya bertanggung jawab. Jadi sehingga juga saya posisinya akan terus mengarahkan, tapi pada akhirnya saya akan memberikan sesuai dengan upaya sendiri gitu, upaya masing-masing. Dan perkuliahan ini di kampus ini baru langkah awal.
bagaimana nanti kalau misalkan antum sudah ada di dunia kerja gitu, bagaimana nanti misalkan sudah ada di masyarakat, ketika antum harus berdebat dengan orang yang secara nyata-nyata berbeda pandangan dengan antum, dasarnya bukan berdasarkan Islam, apalagi itu gimana nanti menghadapi itu. Nah, disinilah tempatnya kita memulai memulai meningkatkan kualitas intelektual kita gitu, terutama untuk ke depan. Tapi saya tetap konsisten untuk terus mengarahkan antum semua. Kalaupun misalkan ada kritikan dari saya atau juga ada koreksi dari saya, ya anggaplah itu sebagai kritikan dan koreksi untuk membangun antum ke depan. Ya, jadi jangan dilihat dari sisi yang lain gitu. Karena memang yang saya sampaikan itu adalah standar sebagaimana mestinya formal gitu. Karena ini kita perkuliahan formal, antum juga nanti dibawa kepada ranah formal. Hukum ekonomi syariah, sarjana hukum itu nanti bisa jadi masuk komisi fatwa di MUI, bisa masuk di Dewan Hizbah Persis, bisa masuk di hakim di pengadilan agama, bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah gitu. Nah, ini kan sesuatu yang hal-hal formal gitu. Salah satu kata saja itu bisa berdampak terhadap orang banyak gitu. Sehingga hal-hal detail seperti itu perlu ditetapkan dari sekarang. Jadi lebih baik dikoreksi dari sekarang daripada nanti begitu sudah menyangkut orang lain baru terlihat di situ dan menjadi problem. Ya, bisa dipahami ya. Dan mudah-mudahan tetap semangat mengikuti perkuliahan. Juga perlu dimaklumi tentang kondisi sekarang karena kondisinya masih dalam situasi pandemi seperti ini ya. Ya, saya cukupkan ya kalau sudah satu ya. Mengenai matkul Pancasila ada UTS-nya sama info. Ada dong. Info sama skema Pancasilanya gimana, Set? Kenapa? Info sama skema UTS-nya gimana, Set? Ya, UTS kan belum diumumkan dari akademik. Itu juga nanti wilayah saya. Nanti diumumkan jadwalnya, lalu juga skema UTS nanti ada pengumuman, tenang saja. Yang jelas, pendidikan Pancasila itu ya salah satu mata kuliah resmi, nanti ada UTS-nya gitu. Formatnya sama seperti mata kuliah yang lain. Ya, bentuk pertanyaan dijawab, tapi jawabannya biasa dalam bentuk penjabaran gitu, dalam bentuk penjelasan, tidak misalkan berapa jumlah rakaat sholat maghrib 3, nggak begitu. Jadi nanti bentuknya adalah bentuk penjelasan, penyampaian argumentasi, penyampaian data di situ. Ya, begitu ya Rifki ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.